Gawat, makin panas. Inilah 4 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, nyindir kelangkaan minyak goreng. Surya Paloh ngatasi urusan tetek bengek begini saja, kok lama? Berita kedua, berkunjung ke Hambalang. Gibran diajari berkuda oleh Prabowo. Berita ketiga, Puan Maharani usul cuti hamil dan melahirkan jadi 6 bulan. Warganet curiga, ini nyari suara atau apa? Berita keempat, nah loh, tiba-tiba Caimin merapat ke kediaman Prabowo. Bahas koalisi. Berita pertama, nyindir kelangkaan minyak goreng. Surya Paloh ngatasi urusan tetek bengek begini saja, kok lama? Dalam sambutan penutupan Rakernas Partai Nasdem dan pengumuman calon presiden, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menyinggung soal kelangkaan dan masih mahalnya harga minyak goreng yang hingga saat ini belum selesai. Padahal kata Paloh, Indonesia sebagai negara besar yang memiliki sumber daya alam melimpah, bahkan terkenal sebagai negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar, namun justru tidak mampu menopang kebutuhan dalam negerinya sendiri. Negara dengan produksi minyak yang terbesar misalnya palm oil, dan kita kesulitan minyak goreng berbulan-bulan. Ini sebuah hal yang bisa membuat hati kita bertanya, apa yang salah? Tegas Surya Paloh di JCC Senayan, Jumat 17 Juni. Surya Paloh merasa urusan kelangkaan minyak goreng ini terlalu lamban diselesaikan oleh pemerintah. Maka dari itu, Nasdem mencalonkan seorang tokoh yang mampu memberikan perubahan dalam birokrasi pemerintahan. Namun secara spesifik, Paloh tidak merinci siapa sosok yang dimaksud itu. Urusan tetek bengek seperti ini saja memerlukan waktu yang lama untuk penyelesaiannya. Inilah, saudara-saudara, kenapa kita harus terus-menerus berjuang untuk membawa misi gerakan perubahan, ucapnya. Karena esensi gerakan perubahan itu adalah perubahan sikap mental dari seluruh apa yang kita miliki. Demikian Surya Paloh. Kata netizen, nyindir rezim Jokowi ya Pak, nggak becus ya Pak. Berita kedua, berkunjung ke Hambalang. Gibran diajari berkuda oleh Prabowo. Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto mengajari Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka berkuda di kediamannya Bukit Hambalang, Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu 18 Juni. Kedatangan Gibran pada hari Sabtu sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat disambut hangat oleh Prabowo. Keduanya berjalan menuju arena kuda di Padepokan Garuda Yaksa. Dahulu, saya belajar naik kuda pada usia 52 tahun. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, karena berkuda adalah sunnah Rasulullah SAW bagi laki-laki muslim, kata Prabowo Subianto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta. Prabowo melanjutkan bahwa latihan berkuda ini akan ada sesi selanjutnya. Gibran pun siap melanjutkan sesi kedua latihan berkuda itu dengan Prabowo. Siapa? Kata Gibran, yang juga putra Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Usai berkuda, keduanya lantas menikmati hidangan dalam satu meja yang sudah disiapkan berupa bubur Manado, bacang, somai, dan tak lupa kopi khas Hambalang. Gibran tampak menikmati hidangan yang disajikan oleh Menteri Pertahanan itu. Berita ketiga, nah loh, tiba-tiba Caimin merapat ke kediaman Prabowo Subianto. Apa bahas koalisi? Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar tiba-tiba saja melakukan pertemuan bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pertemuan itu berlangsung di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari informasi yang beredar, Caimin akan menyambangi Prabowo pukul 19 waktu Indonesia Barat, Sabtu malam ini. Partai Gerindra dan PKB belakangan ini dikabarkan sangat intens melakukan komunikasi. Beberapa kemungkinan yang mengemukakan kedua partai politik ini akan menjadi koalisi di pemilu 2024. Hal itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid yang mendampingi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani saat berziarah ke makam Ketua Umum Dewan Syuro PKB Kiai Haji Dimyati Rois di Kendal, Jawa Tengah. Berita keempat, Puan Maharani usul cuti hamil dan melahirkan jadi 6 bulan. Warganet malah curiga, ini nyari suara atau apa? Ketua DPR RI
Puan Maharani mendorong cuti hamil dan melahirkan menjadi 6 bulan. Sebelumnya, cuti melahirkan hanya 3 bulan. Parlemen menyepakati rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) untuk dibahas lebih lanjut menjadi undang-undang. Puan menyebutkan RUU ini dirancang untuk menciptakan sumber daya manusia SDM Indonesia yang unggul. Hanya saja, usulan cuti hamil dan melahirkan itu menimbulkan pendapat pro dan kontra dari warganet. Menurut Puan, alasan dia mengusulkan cuti hamil dan melahirkan jadi 6 bulan. Ia mengatakan titik berat RUU KIA adalah pada masa pertumbuhan emas. Pada 1000 hari pertama kehidupan HPK, anak disebut masa pertumbuhan emas karena itu periode krusial tumbuh kembang anak. 1000 hari pertama kehidupan anak itu kerap dikaitkan dengan penentu masa depan anak. Oleh karenanya, RUU ini menekankan pada pentingnya penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang masuk dalam daftar program legislasi nasional Prolegnas Prioritas 2022, kita harapkan bisa segera rampung. RUU ini penting untuk menyongsong generasi emas Indonesia, kata Puan Maharani, dikutip dari suara.com, Kamis 16 Juni. Politisi PDIP ini mengatakan ada sejumlah hak dasar yang harus diperoleh oleh seorang ibu. Di antaranya adalah hak mendapat pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan saat kehamilan, mendapat perlakuan dan fasilitas khusus pada fasilitas, sarana, dan prasarana umum. Selain itu, Puan mengingatkan bahwa masa 1000 HPK yang salah akan berdampak pada kehidupan anak. Jika HPK tak dilakukan dengan baik, maka anak bisa mengalami gagal tumbuh kembang serta kecerdasan yang tidak optimal. Puan menambahkan bahwa cuti melahirkan 6 bulan juga dipertimbangkan karena seorang ibu wajib mendapat waktu yang cukup untuk memberikan ASI bagi anak-anaknya, termasuk bagi ibu yang bekerja. Ia menegaskan bahwa ibu bekerja wajib mendapat waktu yang cukup untuk memerah ASI selama waktu kerja. Dalam usulannya itu, ibu hamil tidak boleh diberhentikan dari pekerjaan. Selain itu, mereka pun harus tetap memperoleh gaji. RUU KIA juga mengatur cuti melahirkan paling sedikit 6 bulan, serta tidak boleh diberhentikan dari pekerjaan. Selain itu, ibu yang cuti hamil harus tetap memperoleh gaji dari jaminan sosial perusahaan maupun dana tanggungan jawab sosial perusahaan, tutur Puan Maharani. Lewat RUU KIA, cuti hamil berubah jadi 6 bulan dan masa waktu istirahat 1,5 bulan untuk ibu bekerja yang mengalami keguguran. Selain itu, RUU KIA juga mengatur penetapan upah bagi ibu yang sedang cuti melahirkan, di mana untuk 3 bulan pertama masa cuti, ibu bekerja mendapat gaji penuh dan mulai bulan keempat, upah dibayarkan sebanyak 70%. Inilah pro dan kontranya. RUU KIA nyatanya menimbulkan keresahan di warganet. Walau beberapa menyuarakan pendapat setuju, yang lain justru khawatir kesempatan kerja bagi perempuan jadi terbatas karena cuti hamil dan melahirkan menjadi 6 bulan. Kenapa gak ada cuti untuk bapaknya juga? Padahal kan si suami juga jadi bapak baru, gak cuma ibu doang. Sempat baca di luar negeri malah cuti untuk bapaknya sebulan, komen warganet. Bukannya bagus kebijakan ini? Cuti yang sebelumnya cuma 3 bulan, sekarang diperpanjang jadi 6 bulan. Bagus buat ibu dan anaknya juga, sambung warganet. Selain itu, ada juga warganet yang curiga bahwa usulan tersebut hanya bentuk politik Puan. Entah ini nyari suara atau apa. Kalau berlebihan pun, nanti malah dari swasta enggan nyari pegawai perempuan, ya nggak sih? Bayangin aja, harus gaji setengah tahun. Nanti jadi susah nyari kerja nggak sih? Tanya warganet lain. Sebagai cewek yang belum berkeluarga, ngelihat ini sejujurnya jadi ngeri-ngeri sedap. Karena takut ke depannya akan berpengaruh pada perekrutan dari perusahaan-perusahaan yang akan lebih memilih rekrut cowok daripada cewek-cewek. Jadi, kesempatan berkarir pun jadi lebih rendah, tambah yang lain.